Keuntungan dan kerugian berinvestasi saham. Investasi memiliki dua sisi mata uang yaitu keuntungan dan kerugian. Saham sebagai salah satu instrumen investasi dengan begitu juga tidak hanya bisa memberikan return atau keuntungan, namun juga bisa membuat uang yang sudah susah payah dikumpulkan menjadi tak bertuan. Apa saja untung rugi berinvestasi saham? Keuntungan investasi saham. Investasi adalah menunda kesenangan atau konsumsi saat ini untuk ditukar dengan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi saham dengan begitu juga bisa memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, investor bisa mendapatkan keuntungan yang berasal dari aktivitas perusahaan tersebut atau dividen maupun berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain. Pemodal bisa mendapatkan salah satu atau keduanya. Dividen. Keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya memiliki pilihan apakah akan menggunakan keuntungan tersebut untuk membesarkan perusahaan dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Jika keputusan yang diambil adalah membagikan keuntungan tersebut, maka pemegang saham akan mendapatkan bagian keuntungan berupa dividen. Jadi, dividen adalah keuntungan yang bisa diperoleh pemodal saat masih tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Berapa jumlah yang akan diperoleh ini tergantung kesepakatan pada rapat umum pemegang saham. Jumlah uang yang dibayarkan sebagai dividen sebagai persentase dari laba bersih disebut dividen payout ratio. Nah, dividen yang dibagikan kepada pemodal bisa berbentuk uang tunai atau disebut dividen tunai atau berupa saham atau disebut dividen saham. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan berupa uang tunai. Nilai dividen tunai sesuai dengan nilai tunai yang dibagikan. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Dividen saham dikeluarkan selain untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham juga digunakan untuk meningkatkan likuiditas saham di bursa efek. Capital gain. Selain keuntungan yang diperoleh dari kinerja perusahaan berupa dividen, pemodal juga bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham berupa capital gain. Setiap saham perusahaan yang listing di bursa efek bisa diperjualbelikan kepada sesama pemodal. Sama seperti transaksi di pasar tradisional, harga saham bisa berubah naik turun sesuai dengan mekanisme tawar-menawar. Dari pergerakan harga ini, pemodal bisa mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan karena menjual saham dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Berbeda dengan dividen, capital gain bisa diperoleh investor setiap saat tanpa harus melalui rapat umum pemegang saham. Tanpa harus menunggu berlama-lama atau bahkan dalam hitungan detik, pemodal bisa meraup gain dari pergerakan harga saham. Berbeda dengan dividen yang diperoleh dari kebaikan hati perusahaan karena mau membagikan keuntungan, capital gain diperoleh akibat keputusan pemodal itu sendiri saat melepas saham yang dimiliki. Kerugian investasi saham. Ada banyak cerita pemodal yang mendapatkan banyak keuntungan dari investasi saham baik berupa dividen maupun capital gain. Mereka mendapatkan dividen dari perusahaan yang rajin membagikan keuntungan atau dari capital gain saat menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki. Kendati bisa memberikan banyak cuan, saham juga bisa membuat uang yang sudah susah payah dikumpulkan menjadi tak bertuan. Saham bukan risk-free asset yang pasti bisa memberikan keuntungan layaknya deposito atau tabungan. Bagi pemodal dan trader di pasar saham, waktu adalah uang. Kekayaan bisa naik atau turun mengikuti pergerakan harga saham yang dimiliki. Kerugian apa yang bisa menimpa pemodal? Tidak menerima dividen. Saat membeli saham suatu perusahaan, pemodal berharap bahwa mereka akan ikut menjadi sejahtera ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Namun, pemegang saham biasa memang tidak memiliki jaminan bahwa ia pasti akan mendapatkan dividen. Akibat merugi, perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Bagaimana jika perusahaan mendapatkan keuntungan? Dalam kondisi perusahaan untung, pemegang saham juga belum tentu mendapatkan dividen. Bisa jadi, rapat umum pemegang saham memutuskan sebagian keuntungan perusahaan tidak untuk dibagikan sebagai dividen namun akan digunakan untuk ekspansi perusahaan. Ada anggapan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan namun tidak membagikan dividen, tidak berarti merupakan suatu kerugian investasi saham. Uang yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis atau disebut laba ditahan inilah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan.
Dengan begitu, pembagian dividen akan menurunkan laba ditahan yang kemudian akan memperlambat pertumbuhan di masa depan. Inilah alasan mengapa Buffett tidak menyukai pembagian dividen. Menurut Buffett, satu-satunya alasan perusahaan harus membayar dividen adalah jika memang ada alasan yang masuk akal secara bisnis untuk melakukannya. Capital loss. Berbeda dengan capital gain, capital loss adalah kerugian dari penjualan saham di mana harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Likuidasi perusahaan. Bukan tidak mungkin perusahaan yang sahamnya kita miliki sahamnya dinyatakan bangkrut lantas kemudian ditutup. Jika kondisi yang ekstrim ini terjadi, saham yang kita miliki adalah surat berharga yang tidak lagi bernilai. Bagaimana nasib pemodal yang emitennya bangkrut? Sebenarnya, dana milik pemodal masih bisa balik lagi meski dengan proses yang lama dan tentu saja tidak mudah. Perusahaan yang ditetapkan bangkrut dan dilikuidasi, seluruh asetnya akan dijual. Hasil dari penjualan aset tersebut akan dipakai terlebih dahulu untuk membayar utang perusahaan. Nah, pemegang saham adalah pihak yang paling terakhir yang menerima hasil likuidasi jika masih tersisa. Namun pada prakteknya, jarang sekali dana hasil likuidasi bisa kembali lagi sampai ke pemegang saham. Demikian materi tentang untung rugi investasi saham. Selamat berinvestasi, namun tetap berhati-hati.